realistis, kritis itu memang di masa mereka ya. Bahwa hidup itu 1+1 2, 2+2 3 atau 4. Nah, itu sesuai kalaupun di dalam kacamata politik ya. Itu kan tidak seperti yang diteorikan oleh adik-adik mahasiswa ya. Jadi intinya bahwa program MBG itu adalah program mulia andalan Bapak Prabowo yang memang sengaja ingin memberikan makan gratis bergizi untuk adik-adik sekolah, terutama adik-adik ya yang kesulitan untuk mendapatkan sarapan pagi. Kalaupun terjadi saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Mas Dimas, tanggapi pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa ada banyak pihak yang tidak terima MBG ini bergulir. Terus kemudian tadi Mas Dimas juga sudah mengatakan bahwa ada gerakan Indonesia gelap. Bahkan terakhir Presiden mengatakan bahwa akan ada kondisi di mana Indonesia akan kolaps begitu. Apakah ini merujuk kepada teman-teman mahasiswa yang selalu menyuarakan hal itu? Iya, saya kira terkait dengan apakah ini merujuk kepada teman-teman mahasiswa, tergantung ya. Tergantung bagaimana pemerintah melihat daripada kritik-kritik yang ada saat ini. Sejauh ini mahasiswa tadi mungkin boleh kita urutkan ya. Paling pertama program MBG ini berjalan ya. Tadi ada aksi Indonesia Gelap dan sebagainya. Yang waktu itu dipicu oleh efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Dimana kita melihat bahwasannya nyambung juga dengan kalimat Pak Prabowo ya, mengkritik terkait dengan pemborosan melalui MBG. Pada dasarnya kita sama sekali belum pernah atau bahkan tidak pernah untuk menyuarakan bahwa MBG ini seharusnya tidak dijalankan saja, bahwa tidak penting untuk memberi makan anak-anak. Justru kita melihat bahwasannya memberi makan anak-anak itu penting. Tapi bagaimana memberikan makanan kepada anak-anak itu dilakukan secara tepat sasaran, tepat guna, dan juga tepat daya. Kita melihat bahwa dengan anggaran MBG yang sebesar itu ya, jika sebelumnya itu di angka 278 triliun, kemudian berkurang jadi 268 triliun, dan yang terbaru di angka 229 triliun, kita melihat apa saja sih melalui anggaran besar tersebut, apa yang sudah bisa dilakukan per satu harinya, per bulannya, dan kurang lebih berarti 18 bulan Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kurang lebih selama itu Bapak banyak sih capaian yang berhasil dicapai melalui program MBG. Apakah capaian tersebut sudah sesuai dengan kos yang dikeluarkan untuk program makan bergizi gratis? Ini yang coba kita lihat. Apakah dengan menyalurkan MBG melalui berbagai SPPG itu sudah tepat? Apakah pendirian SPPG tersebut juga sudah tepat sasaran, menjawab kebutuhan problem makan anak-anak yang membutuhkan makan bergizi gratis? Apakah pendirian SPPG tersebut juga sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan apakah anggaran sebesar itu memang sudah tepat disalurkan untuk menjawab permasalahan gizi anak-anak kita saat ini? Oke, tanggapannya Pak Iwan, apakah sudah cukup menjawab? Kalau tadi Mas Dimas lebih mengedepankan outcome ya, daripada output yang cuma merealisasikan anggaran tapi tidak berdampak kepada masyarakat begitu ya. Tanggapannya seperti apa?
Yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG mungkin adik-adik mahasiswa ya, karena memang mereka bukan menerima jatah MBG ya. Tapi dampak perputaran ekonomi di bawah, di daerah-daerah itu yang ditemukan, dirasakan oleh masyarakat ya. Saya sampaikan tadi bahwa makan bergizi gratis ini kan dalam arti program jangka panjang yang tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya untuk masa hari ini, dirasakan untuk hari ini. Tapi paling tidak saya menghargai sikap kritis dari adik-adik mahasiswa karena memang realistis, kritis itu memang di masa mereka ya. Bahwa hidup itu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 3 atau 4. Nah, itu sesuai kalaupun di dalam kacamata politik ya. Itu kan tidak seperti yang diteorikan oleh adik-adik mahasiswa ya. Jadi intinya bahwa program MBG itu adalah program mulia andalan Bapak Prabowo yang memang sengaja ingin memberikan makan gratis bergizi untuk adik-adik sekolah, terutama adik-adik ya yang kesulitan untuk mendapatkan sarapan pagi. Kalaupun terjadi kekurangan dalam pelaksanaannya, dievaluasi saja pelaksanaannya, bukan programnya ya. Toh kita kemarin sudah kita ketahui bersama kok. Kurang dekat kayak apa Pak Dadan dengan Pak Prabowo. Begitu dipercaya untuk mengelola BGN, tapi ketika Pak Dadan melaksanakan pelanggaran korupsi, maka itu pun diproses dan yang sampai saat ini masih berjalan. Jadi bahwa hidup di Indonesia ini juga harus optimis bahwa program MBG ini pasti kedepannya akan menjadi lebih baik ya. Kalau terjadi kekurangan itu harus dievaluasi. Makanya masukan-masukan dari adik-adik mahasiswa itu juga dibutuhkan. Baik, Pak Iwan, keinginan Presiden yang ingin memberantas korupsi tanpa pandang bulu, menurut Anda menyelaraskannya sulit tidak? Sehingga kata Pak Iwan, Pak Dadan sedekat Presiden aja masih bisa menyelewengkan anggaran begitu? Karena saya kemarin dalam acara Imun pun ngomong, rata-rata yang mengkhianati Prabowo itu orang terdekatnya sendiri ya. Makanya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu dilakukan oleh Pak Prabowo nih. Ya, Pak Dadan disikat. Termasuk kemarin yang masih viral pun ya kita sikat semua. Jadi nggak ada tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum di sini. Termasuk anak ideologisnya Prabowo. Iya, kalaupun Pak Daryono, Pak Sudar nanti korupsi juga, saya sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo sekaligus ketua presidium, saya akan mendorong siapapun dia kalau dia maling uang rakyat sikat gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Mas Agung, apa analisa Anda? Ini cocok logi lagi ya, ketika kemarin dilantik deputi baru, satu orang yang merupakan background kejaksaan begitu ya. Sementara kan pimpinan dulu yang tersandung adalah dari unsur kepolisian. Nah, menyambung dari perkataan oleh Presiden bahwa ada angin kencang di atas ya ketika sesuatu program ingin dijalankan oleh pemerintah. Termasuk juga apakah murni alasan Bu Nani mengundurkan diri hanya sebatas alasan kesehatan menurut Anda? Iya, penunjukan pengunduran saya percaya ada banyak alasan. Bisa alasannya teknokratis, ya soal kemampuan, bisa alasan politis, ya kompromi, komposisi, narasi kekuasaan, ya perimbangan koalisi dan seterusnya. Yang ketiga ada soal-soal yuridis, etis. Ya ada mungkin tarikan kasus, tarikan-tarikan lain di luar politik yang itu mengemuka. Nah, ketika Bu Nani mundur, saya percaya 3 nalar itu bekerja secara paralel dan bersamaan. Nah, yang kedua ketika ada penunjukan ya dalam tanda petik orang kejaksaan di BGN sekarang, saya kira itu untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran, kekuasaan, kewenangan dan seterusnya di BGN, dan itu hal yang positif ya. Walaupun itu tidak cukup. Nah, jadi mengacu pada pidato Presiden tadi di rapat paripurna kemarin, saya melihat memang perlu dipastikan bahwa kritik yang selama ini disampaikan oleh publik itu adalah kritik pada soal tata kelola di Badan Gizi Nasional, bukan soal programnya gitu. Jadi programnya bagus, itu memang benar, tapi itu tidak cukup hanya sebatas program. Ini kan harus dijalankan. Kritik publik selama ini ada pada tataran praksis gitu, pelaksanaannya. Karena kita selama ini melihat mengacu pada presiden pemerintahan sebelumnya, ketika melaksanakan program itu minimal ada pilot project dulu, terencana, bertahap,
Ya, dan Pak Luhut Binsar di DEN kemarin juga memberikan masukan kepada BGN bahwa untuk saat ini jangan tergesa-gesa, bertahap, benar-benar data driven, supaya apa? Kita nggak kecolongan lagi. Jadi kritik publik di sana, sehingga perlu disampaikan juga mungkin orang-orang terdekat presiden bahwa ini loh yang sesungguhnya gitu. Dan saya yakin itu yang selama ini dipegang oleh teman-teman mahasiswa juga. Ya, apakah soal bukan hanya MBG ya, Kopdes juga gitu. Oke. Kalau misalkan nanti Masdar belum bisa memastikan kapan digitalisasi, kapan transparansi, ya itu berjalan day to day sebagaimana komunikasi beliau hari ini yang baik. Saya kira programnya jangan dilanjutkan secara kolosal gitu. Bertahap saja dulu. Kita nggak sedang mengejar apapun. Tadi disampaikan Bukan sedang mengakselerasi. bukan, ini maraton kan. Tadi Oke. Korea Selatan butuh berapa puluh tahun, Brazil dan seterusnya. Jadi karena butuh Tapi saya ingat waktu yang pernyataan lama. terakhir Mas Agung ketika di sini 1,5 bulan yang lalu, Iya. saya bilang bahwa menuju 2029 paling tidak pemerintah efektif ini 1 tahun ke depan. Menurut Anda kelamaan? Kita lihat 3 minggu ke depan bagaimana Betul. Bu Nani bekerja di BKN. Iya. Nah, ini akan menjadi komparasi antara 1,5 bulannya Bu Nani dengan 1,5 bulannya Masdar ke depan. Persis. Menurut Anda seperti apa? Iya, makanya setelah pidato tadi saya menanti misalkan Masdar bisa menyelesaikan soal transparansi berapa lama, Oke. ya, digitalisasi berapa lama. Saya bisa akses di website BGN itu atau pakai super app itu berapa lama sih? 1 bulan, 1,5 bulan, berapa lama? Jadi narasi beliau yang baik tadi harus dioperasionalisasikan. Oke. Kita nggak lagi membahas soal program ini mulia atau enggak, tapi bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu berjalan di organisasi yang namanya BGN. Ya, transparansi, digitalisasi, komunikasi dan seterusnya itu. Mana wujudnya? Kan seperti itu. Kalau ini nggak berwujud juga, ini bahaya. Kenapa? Secara kuantitatif data survei, kepuasan publik terhadap program MBG ini juga turun. Oke. Di awal tahun itu 70 sekian persen. Ya, sekarang di tengah tahun tinggal 50-55%. Nah, ini kan bahaya kalau menurut saya. Karena sudah melewati ambang batas yang memang bisa diterima bahwa ya nilai baik itu 10 sampai 100, minimal 60. Nah, ini sudah di bawah 60. Nah, ini alarm buat Masdar juga bahwa wacana dia, kata-kata dia itu punya deadline waktu. Itu harus punya ujung yang konkret. Nah, kita sekarang mempermasalahkan itu. Oke. Ya, teman-teman, bagaimana wujud konkret MBG baik yang kata Presiden tadi secara operasional itu terlaksana dengan optimal dan jelas seperti itu. Oke, baik, Mas Riko, sebelum 1,5 bulan ke depan, Mas Agung saya minta komparasi lagi. Tapi paling tidak apa yang kemudian bisa disampaikan selama 1,5 bulan pemerintahan, maksudnya kepemimpinan Bu Nani di BGN seperti apa? Ini juga sebagai bahan acuan Mas Sudar kan untuk ke depan apakah dapat mengakselerasi program lanjutan dari Bu Nani atau tidak begitu? Ya, ini estafet perjuangan. Jadi perjuangan dari Ibu Nani antara lain mengevaluasi lebih kurang 27.800-an dapur. Ini patut Mohon izin, kita Mas Riko, apresiasi. kameranya dibuka terlebih dahulu karena kita tidak bisa melihat wajah gantengnya Mas Riko ini. Oh iya. Udah? Silakan dilanjut. Oh iya. Baik. Saya mohon maaf tadi, nggak sadar saya. Baik. Jadi ini estafet perjuangan berkelanjutan dan hubungan Mas Sudaryono dengan Mbak Nani sangat baik. Saya pikir ini juga modal yang luar biasa. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nani, yaitu melakukan pengecekan terhadap 27.000 dapur. Kemudian Mbak Nani juga menemukan sekitar 400-an titik-titik dapur yang dijual. Kemudian Mbak Nani juga membudayakan tradisi datang ke dapur-dapur, mengecek langsung. Kemudian mendengarkan keluhan dari para orang tua. Dan yang paling penting juga tentunya memperkuat pimpinan-pimpinan dapur SPPG ini, karena kepala SPPG ini kan masih muda-muda, namun mereka sudah berinteraksi dengan masyarakat, dengan sekolah, kemudian dengan penyalur dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, ini program MBG ini memang satu dari sekian banyak program pemerintahan Presiden Prabowo, dan di antara berbagai program itu, ini semuanya kan dalam rangka untuk anak-anak kita gitu ya. Ada juga program
cek kesehatan gratis ya, ada program sekolah rakyat, digitalisasi pembelajaran, kemudian apa namanya eh, perbaikan sekolah. Ini sebetulnya dalam satu kesatuan. Nah, Mas Sudaryono menariknya, beliau orang yang sangat komprehensif, memahami di mana posisi dari makan bergizi gratis ini, karena dampaknya nanti akan berdampak kepada para petani, peternak, Baik, perkebunan dan lain-lain. baik. Tapi tadi penting yang disampaikan oleh Mas Agung itu, luar biasa Mas Agung ini kalimatnya nih. Setiap kata-kata itu ada timelinenya. Begitu ya tadi ya saya dengar ya. Bukan setiap kata-kata ada pertanggungjawabannya di atas Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, setiap kata-kata iya luar biasa ini betul-betul Oke, Mas Agung. baik. Langkah konkret Setiap apa yang kata itu kemudian akan diselaraskan oleh dioperasionalisasikan. Mas Sudar Iya, terkait dengan penerusan itu program masukan yang yang sudah sangat dirancangkan oleh Bu Nanik? masukan yang sangat bagus ya. Masukan yang sangat bagus. Terima kasih. Itu terus kita sampaikannya intinya gimana orang berkunjung ke website itu sama dengan datang ke BGN kan kira-kira begitu. Sehingga betul-betul terbuka karena kami meyakini semakin terbuka, semakin mudah diakses, kepercayaan orang Baik. akan semakin baik. Baik, harapan Pak Iwan, apa yang membedakan Bu Nanik dengan Mas Sudar dalam hal mungkin ya perbaikan tata kelola, terus kemudian pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Apa yang kemudian diharapkan? Sebenarnya bedanya nggak ada ya. Bedanya itu punya sama bedanya mungkin Bu Nani lebih smooth ya. Kalau Pak Sudar lebih energik ya karena bagaimanapun Pak Sudar ini masih Tapi muda. pola komunikasi Bu Nanik ya begitu ya. Ya udah coba tantangin aja gitu ya. Lebih ke ceplas-ceplos, lebih belak-belakan memang begitu. Perempuan kan begitu ya. Kalau Pak Sudar ini itu tadi saya bilang ini tipikal pemimpin yang energik dan kita yakin pasti dia akan mampu ya. Kan kalau pemain cadangan itu biasanya lebih baik daripada yang main pertama itu. Gitu loh. Tergantung juga Bang. Kita lihat aja. Oke. Yang jelas Pak Sudar lebih baik dari Gini deh, yang kalau lainnya. Pak Iwan tadi memberikan contoh negara-negara lain yang berhasil menerapkan MBG ini ada puluhan tahun begitu ya. Saya mau tantang Pak Iwan, berapa bulan kemudian Pak Sudar ini bisa membuat BGN, terutama program MBG ini bisa dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman elemen mahasiswa. Jangan dijawab dulu, kita harus jeda sesaat pemirsa, Merah Putih akan kembali sesaat lagi.